Sup guys, kembali lagi di channel Don Gadget. Kali ini kita bakalan bahas sebuah produk dari Apple, yaitu iPhone 8 di tahun 2024. Dengan harganya yang terjun bebas di tahun ini, ya yang kini bisa didapetin di harga 2 jutaan aja. Apakah iPhone 8 masih layak buat dibeli atau mending skip aja? Daripada kita penasaran, ayo kita bahas, kalian dengerin testi langsung penggunaan iPhone 8 selama setahun bersama kami di channel Don Gadget. Nah, ini dia unit iPhone 8 yang kita review kali ini. Unit ini dibeli seharga 2.700.000 tahun lalu di 2023 dengan kondisi jaringan yang aman karena unit ini terdaftar di Bea Cukai atau Kemenperin. Nah, untuk kondisi bodi yang kita dapat di iPhone ini cukup lumayan mulus walaupun terdapat dent pada bagian sudut kiri bawah sebelah mikrofon. Nah, untuk kondisi sisi-sisinya itu masih cukup mulus walaupun terdapat sedikit goresan-goresan yang nggak terlalu nampak di mata kita. Nah, untuk desain HP-nya masih terlihat eksklusif. Ya, secara bahan dari iPhone ini menggunakan bahan frame aluminium dan bagian belakang menggunakan kaca. Akan tetapi untuk bagian depan dari HP ini tuh masih terlihat jadul karena masih menggunakan bezel yang cukup tebal di bagian atas dan bawah serta terdapat tombol home sekaligus sensor sidik jari. Nah, untuk kualitas layar dari HP ini menggunakan panel layar bertipe Retina HD display dengan luas layar 4,7 inch yang super kecil banget buat standar HP di tahun ini, yang rata-rata layar HP pada tahun ini menggunakan luas layar seluas 6 inch. Ya, walaupun layarnya masih HD, bukan berarti kualitas gambar dari HP ini jelek. Ya, iPhone tetaplah iPhone. Untuk hasil visual yang dihasilkan oleh HP ini di tahun 2024 masih bagus, dan buat putar video 4K 60 fps di YouTube masih bagus banget guys. Ya, walaupun kita cuma bisa lihat di layar kecil seluas 4,7 inch. Nah, untuk dapur pacu dari iPhone ini menggunakan chipset Apple Bionic A11 yang sama persis dengan chipset yang dipakai di iPhone 10. Dengan membawakan RAM 2GB dan internal 64GB, HP ini masih lancar untuk dipakai harian penggunaan sosial media seperti scroll-scroll feed Instagram, balas chat WhatsApp, ataupun menonton video di YouTube. Nah, untuk keperluan gaming, kita tidak tes mengingat layar HP ini dan baterai HP ini yang lumayan kecil. Kami rasa untuk main game favorit masa kini masih bisa, akan tetapi kurang nyaman mengingat luas layar yang cuma 4,7 inch dan kapasitas baterai yang cuma 1821 mAh. Nah, untuk kualitas kamera belakang dari iPhone ini menggunakan resolusi 12 megapiksel dengan aperture 1,8 yang udah bisa ngerekam video maksimal 4K 60 fps. Dan juga untuk stabilisasi, kamera iPhone ini sudah menggunakan sistem kamera berstabilisasi OIS atau Optical Image Stabilizer. Oke guys, jadi ini hasil kamera belakang dari iPhone 8 di tahun 2024. Jadi aku yang ambil alih perekaman videonya karena adikku nggak bisa lancar ya. Nah, jadi untuk kamera belakang dari iPhone 8 ini menggunakan kamera beresolusi 12 megapiksel, udah pakai fitur OIS, Optical Image Stabilizer. Jadi buat dipakai rekam video itu sudah stabil banget ya. Halo guys, ini hasil rekaman kamera depan IP8 di tahun 2024. Hasilnya cukup bagus tapi agak gelap. Nah, untuk selanjutnya kita bakalan tes speaker dari iPhone 8 ini. Jadi untuk speaker HP ini menggunakan stereo speaker yang terletak di bagian bawah dan lubang earpiece pada bagian atas HP ini. Berikut hasil audio dari speaker iPhone 8 di tahun 2024. Nah, untuk update iOS, iPhone 8 udah mentok di iOS 16.7.5. Karena mengingat umur HP ini udah 7 tahun, sehingga untuk dukungan update iOS sudah diberhentikan oleh pihak Apple. Namun teman-teman gak perlu khawatir. Walaupun sudah tidak dapat update, HP ini masih bisa digunakan dengan normal, kurang lebih dalam jangka waktu 3-5 tahun ke depan. Hai, aku Erna. Aku gunain IP8 di tahun 2024. Oke, gimana perasaannya menggunakan iPhone 8 2024? Perasaannya setelah saya memakai IP8 di tahun 2024 lumayan cukup bagus. Karena kameranya cukup bagus juga.
Tapi penyimpanannya ini IP8, RAM-nya 64. Jadi kalau pengguna perempuan yang suka-suka foto ini carilah memori yang lebih besar. Oke. Nah, untuk baterai gimana? Apakah di tahun 2024 iPhone 8 ini baterainya bisa digunakan dalam satu hari? Nah, khusus buat pengguna perempuan ya kayak kamu, itu dipakai sosial media menggunakan jaringan internet atau WiFi setiap hari? Kalau keluar sih untuk jaringannya kalau keluar tuh pakai data. Kalau di rumah pakai WiFi. Kalau terus untuk baterainya itu enggak sih sampai 1 hari. Cuman sampai 7 jam tuh bisa. Bisa 7 jam. Oke, sehari cas berapa kali? Sehari cas 2 kali. 2 kali. Oke. Nah, untuk karena iPhone 8 kan kecil nih, apakah kamu di tahun ini merasa kekecilan nggak pakai HP apa cukup nyaman? Kalau berhubungan dengan penggunaan IP8 yang ukurannya mini sih, tapi untuk saya juga gini, pas saya genggam di tangan saya. Oke, berarti ukurannya compact dan untuk pengguna harian itu nyaman dipakai karena nyaman digenggam gitu, kayak gitu. Iya. Oke. Nah, untuk kemampuan kamera, apakah sebagai perempuan yang kan suka foto-foto di Instagram, apalagi era sekarang ya, kalau udah tahu punya iPhone pasti keseringan ya, foto pakai iPhone, walaupun iPhone 8 ya. Ya walaupun iPhone 8. Nah, gimana sih perasaan pakai kamera iPhone 8 di tahun ini? Apakah udah ketinggalan? Apa masih bisa lah bersaing dengan HP-HP Android di harga 3 jutaan gitu? Kalau untuk foto-fotonya sih Ya, lanjut. Untuk foto-fotonya sih untuk bersaing sih kan sekarang udah mau zaman IP8-nya mungkin udah mau habis. Pasti udah dikalahkan dari IP XR 11 gitu, 12 sampai ke atas lah. Mungkin udah mau gimana ganti gitu. Iya. Nah, kalau nanti misalkan dapat kesempatan buat ganti, kamu mau ganti ke iPhone berapa? Kalau ada kesempatan? Kalau ada kesempatan sih gantinya ke IP11 Pro aja. Oke, kenapa 11 Pro? Berarti dari segi kamera apakah iPhone 8 ini udah kalah jauh ya kalau di sama iPhone 11 Pro? Kan IP8-nya nggak isi 0,5-nya. Oke, karena nggak isi kamera 0,5. Oke, jadi dari 1 sampai 10 berapa poin yang kamu kasih buat penggunaan iPhone 8 di tahun 2024? Apalagi karena kamu pakai memori yang 64 GB. Untuk poinnya sih 6/10 kayaknya. 6/10. Jadi udah nggak terlalu recommended ya? Iya. Oke guys, demikian video review sekaligus testimoni langsung dari user iPhone 8 selama setahun dari 2023 ke 2024. Nah, jadi sedikit enggaknya teman-teman yang klik video ini, yang cari-cari tahu informasi mengenai iPhone 8 di tahun 2024 sudah mendapatkan gambaran apakah tetap pengen beli iPhone 8 atau pindah ke iPhone yang lebih tinggi di harga, mungkin punya budget mentok di harga 3 jutaan. Kalian bisa memikirkannya secara lebih matang lagi, mengingat iPhone 8 ini jika dibeli tahun ini itu sudah nggak dapat update iOS. Selain itu dari ukuran yang kecil dan juga kapasitas baterai yang kecil itu memungkinkan usernya kalau membeli iPhone 8 kurang nyaman. Nah, terima kasih udah ngeklik video review di channel Don Gadget. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol like-nya, bantu channel Don Gadget agar berkembang lebih tinggi lagi. Jadi bantu channel Don Gadget biar ngecapai 1000 subscriber di akhir bulan ini. Thank you sudah mampir dan see you di next video dari channel Don Gadget. Terima kasih.